Museum Nasional Indonesia hadir lebih dari 2 abad yang lalu. Rumah bagi ribuan warisan budaya bangsa. Jelajahi rahasia berbagai kearifan budaya bangsa. Anda akan terkagum akan kekayaan Indonesia yang luar biasa. Dari seni, sejarah, tradisi, hingga teknologi tersimpan di sini. Telusuri sejarah budaya bangsa Indonesia melalui ribuan artefak. Rekaman jejak perjalanan bangsa. Kami bagikan kisah inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Nikmati keindahan dan keunikan koleksi prasejarah. Memahami pesan dalam berbagai bahasa hingga beragam benda budaya dari berbagai suku bangsa. Menyatukan kepingan sejarah masa silam, menjadikan cerita menarik untuk ditelusuri. Membaca aksara kuno untuk memahami pesan masa lalu. Menghayati putaran roda dari zaman ke zaman, menggambarkan keanekaragaman budaya bangsa. Mengelilingi dari satu tempat ke tempat lain. Melintasi dimensi ruang dan waktu, menyusuri masa lalu, masa kini, untuk masa depan. Berbagai kemegahan koleksi emas bersejarah melengkapi kekayaan Indonesia. Menelusuri tiap lorong, mengejar pengetahuan, menemukan lambang kecerdasan. Berbincang dengan sesama tentang kearifan budaya semakin menciptakan serunya suasana. Belajar memahami keragaman dari berbagai sudut pandang. Beragam arca melambangkan kekayaan budaya Nusantara yang belum tentu dimiliki oleh bangsa lain. Jelajahi sejarah Indonesia yang sesungguhnya. Mari nikmati sejarah leluhur bangsa yang merupakan harta berharga dari Indonesia untuk dunia. Selamat datang di Museum Nasional Indonesia.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Wah, senang sekali ya. Selamat pagi. Mana suaranya? Ini udah bangun belum ya? Selamat pagi. Kalau Kak Bonci bilang selamat pagi, teman-teman jawab pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa? Oke, coba ya. Lebih semangat lagi. Wah, selamat pagi. Pak, aduh Kak Bonci, ini yang hadir saat ini di teater ini nih ada sekitar 2.873,9 ya. Kok ada komanya? Enggak. Ada banyak, tapi aku dengernya kok kayak jawabannya baru cuma 10 orang gitu. Iya nih, atau mungkin ada yang masih tidur. Masa? Wah, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Wah, selamat pagi dan selamat datang di Museum Nasional Indonesia. Iya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu dong, Oh, Kak. Ada boleh siapa dong. sih di sini yang di Iya, depan? siapa sih ada di depan tiba-tiba langsung berkicau. Nah, pagi ini kita akan sama-sama menikmati dongeng akhir pekan. Iya. Ya, bersama dengan Kak Bonci. dan aku Kak Hendra. Salam Oke. kenal ya. Salam kenal semuanya. Wah, senang sekali nih kami dari Dongeng Akhir Pekan mewakili Museum Nasional Indonesia bisa kembali hadir. Akhirnya tatap akhirnya muka. hadir tatap muka. Senang nggak? Senang. Tapi Kak Hendra, selain teman-teman yang hadir di sini, kita juga sepertinya harus menyapa teman-teman yang ada di kanal YouTube-nya Kemendikbud RI. Oh iya, jadi ada yang nontonnya streaming Wah, juga. selamat pagi juga teman-teman teman-teman ada di yang rumah. hadir secara daring. Wah, Semoga merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang sama dengan kita ya Kak Bonci tentu ya. sekali Kak Hendra, apalagi setelah 2 tahun kita udah jarang ketemu. Ketemunya harus lewat gadget. Lewat gawai lagi hanya dalam layar. Nah sekarang kita bisa langsung tatap muka kembali. Kak Bonci tahu nggak? Aku naik kereta ya. Ya. Lihat stasiunnya aja udah bahagia banget loh tadi. Wah, aku Seneng jalan ya. keluar gitu. Apalagi hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik bersama ayah dan bunda semuanya. Ya, dan Kak Bonci, Ya. selain kita hadir di sini, kita juga tentunya selalu mengingat tentang protokol kesehatan dan ternyata di ruangan ini tuh ada beberapa aturan yang harus kita ingat bersama. Apa aja Kak Bonci ya? Nah, salah satunya yang pertama, di ruangan ini Ya. tidak diizinkan untuk makan dan minum minuman berwarna. Tapi kalau misalnya adik-adik, aduh mama haus, bagaimana? Dipersilahkan, tapi hanya boleh air putih Air mineral atau ya. air mineral. Wah, Tapi oke. mohon didampingi oleh ayah bunda juga, jangan sampai tumpah kemana-mana. Betul, karena kita harus menjaga kebersihan bersama untuk kegiatan yang selanjutnya. Betul sekali, dan tentunya juga ini adalah ruang publik yang kita gunakan bersama-sama, jadi dimohon untuk menjaga kebersihan. Kak Bonci, Ya, ada satu hal istimewa yang kita lupa sampaikan ke semua yang hadir di sini. ada apa Jadi itu? teater ini itu yang pertama kali pakai kita. Wah. Jadi teman-teman di sini mama dan papa jadi tamu spesial Tamu perdana. spesial, perdana yang pertama kali menduduki kursi-kursi ini ya. Betul. Kemudian Kak Bonci, tadi jaga kebersihan sudah, tidak makan dan minum sudah. Kemudian apalagi nih? Kalau misalnya aku mau keluar karena mau kebelet ke kamar mandi, aku kira-kira pergi ke kamar mandinya yang sebelah mana ya? Nah di sini ada 2, yang pertama nanti kalau misalnya masih bingung nih, nanti akan ada kakak-kakak yang menggunakan apron berwarna kuning atau merah yang akan mengarahkan Kak. Jadi Oke. sebenarnya kalau misal toilet dari keluar pintu ada di sebelah kiri, Ada di nanti dekat auditorium. lurus, nanti di dekat eskalator. Kalau Oke. bingung nanti tanya sama kakak-kakak yang ada di sini Ada ya. juga sih yang dekat Kak di Ya. gedung A. Nanti akan juga ada kakak-kakak yang akan bantu menunjukkan arahnya. Betul sekali. Kalau nih Kak, Iya. aku mau keluar, Mhm. tapi sedang ada dongeng. Kakaknya lagi cerita, boleh nggak tuh? Boleh nggak ya? Boleh sih, tapi
Tapi tunggu dulu sampai kakaknya selesai bercerita. Oh gitu. Gitu. Jadi nanti kalau kakaknya lagi cerita tiba-tiba ada pintu kebuka, semuanya jadi nengok. Gitu ya. Gitu, benar Oke, sekali Kak Hendra. Jadi itu yang harus sama-sama kita jaga dan harus kita ingat. Tapi nih kalau misalnya kan kita Kenapa? harapannya lancar nih Kak Lancar, acaranya. amin, insya Allah. Kalau ada apa-apa nih ya, kita kira-kira harus keluarnya lewat mana dan bagaimana. Nah, yang pasti Kak Hendra, Ya. nah di sini kan ada ayah bunda juga, ada kakak-kakak, jadi dimohon untuk semuanya tenang, harap tenang, berjalan bergantian. Jadi ini adik-adik kan di kanan kiri ada ayah bundanya juga, ada kakaknya. Nah, jadi dimohon untuk diarahkan, diajak untuk perlahan-lahan nanti bersama-sama secara bergantian ke pintu darurat. Ada 2 di sini, di depan dan di belakang. Wah. Begitu. Tapi harapannya semoga hari ini bahagia, senang, lancar, dan aman. Kalau begitu tepuk tangan Amin. dulu Tepuk dong. tangan dulu dong. Wah, gimana nih? Semuanya sudah siap belum? Sudah siap dengar cerita? Sudah siap? Tapi sebelum kita dengar cerita, ada apa dulu nih Kak Hendra? Kita akan mendengarkan dulu kata sambutan supaya acara ini kenapa sih dibuat, lalu kira-kira ada pesan apa nanti yang mau disampaikan. Siapa tahu ada pesan tambahan yang membuat kita makin sayang sama kegiatan dongeng dan terlebih lagi makin cinta datang ke museum. Nah, gitu Kak. Oke, kalau begitu tanpa memperpanjang-panjang waktu lagi, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Sri Hartini. Baiklah, kepada Ibu Sri Hartini kami persilahkan. Boleh tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi anak-anakku. Kok lemes ya, belum sarapan ya? Selamat pagi. Bagus. Adik-adik kesini diajak ayah, ibu, mama, papa, atau kepingin ke Museum Nasional? Oh, diajak ayah dan ibu. Terima kasih ayah dan ibu sudah mengajak putra-putrinya berkunjung ke Museum Nasional. Ya, terima kasih pertama-tama kepada rekan-rekan semua, Kak Nia, Kak Kanya, Kak siapa satu lagi? Kak Rika. Ini untuk sesi pertama, nanti sesi kedua juga ada lagi. Terima kasih semuanya dan seluruh kru, semua panitia yang bekerja sama dengan Museum Nasional untuk memberikan ya cerita atau dongeng kepada anak-anak kita. Ya, tadi disampaikan apa sih tujuannya Museum Nasional menyelenggarakan dongeng yang ditujukan kepada anak-anak kita. Ya, kalau orang tua dulu rajin ya mendongeng kepada anak-anaknya, tapi saya nggak tahu kalau orang tua sekarang saking sibuknya nggak sempet ya mendongeng kepada anak-anak kita. Padahal cerita, dongeng itu sangat baik sekali untuk menanamkan ya, mengisi energi bahkan perilaku-perilaku dan karakter kepada anak-anak kita. Dan akan dibawa sampai nanti. Ya, Bapak Ibu terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini tidak hanya kali ini saja Bu Huri, saya kira ini dijadikan satu event yang terus menerus mungkin berkala atau sebulan sekali, 2 bulan sekali ya Kak ya. Jadi nanti menjadi event yang kita ikut memberikan sumbangsih ya kepada
semuanya untuk membentuk karakter-karakter anak-anak kita. Dan saya kira cerita-cerita nanti yang akan disampaikan oleh kakak-kakak, saya sangat percaya ini akan memberikan inspirasi juga, ya, akan membawa satu pikiran anak-anak kita akan dibawa sampai nanti. Makanya pasti saya sangat percaya kakak-kakak nanti akan menyampaikan ceritanya, dongengnya yang pasti akan seru, akan lucu dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, saya titip, ya, walaupun serepot apapun, secapek apapun, gantianlah perjanjian sama bapak dan ibunya, paling tidak kalau mau tidur diberikan cerita dongeng kepada anak-anak kita. Ya, cucu saya itu terngiang-ngiang terus ketika diberikan dongeng oleh ayah ibunya. Dan saya sangat senang karena apa? Saya ceritakan zaman dulu saya memberikan ke anak-anak saya, lalu anak saya sekarang sudah punya anak-anak yang sebesar ini juga. Ada yang 6 tahun, ada 5 tahun, ada 4 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Saya minta terus diberikan cerita atau dongeng atau dibacakan buku cerita-cerita, sehingga anak-anak ini walaupun ya belum bisa membaca, saya kira cerita ini akan membawa sesuatu energi kita, anak-anak kita dibawa sampai nanti. Saya sangat percaya itu. Nah, oleh karena itu terima kasih sekali lagi. Ayo kita berikan terus cerita dongeng. Biasanya sebelum tidur itu anak-anak diantarkan ini cepat sekali. Jadi berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Lalu kalau misal masih susah dibacakan buku oleh orang tuanya. Saya pun dengan cucu juga begitu Bapak Ibu. Jadi secapek apapun saya sempatkan untuk membaca buku. Bahkan kalau sudah terbiasa, kalau mau tidur atau saat-saat tertentu peluang ada waktu, kita berikan cerita, dongeng dan seterusnya. Pasti anak ini akan terbiasa. Kalau orang Jawa itu sudah gathok gitu ya. Gathok itu apa sih? Sudah kayak kecanduan gitu ya. Ada kecanduannya. Ceritakan dong, bacakan dong dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Museum Nasional ingin berkontribusi kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita ya, melalui dongeng cerita. Mudah-mudahan kakak-kakak terus nanti ya bisa memberikan kontribusinya, partisipasinya, bagaimana memberikan cerita yang baik, ya, yang lucu. Pasti nanti ada yang lucu juga ya, yang bagus, yang lucu, yang ceria. Karena anak-anak, adik-adik dia bawa ke sini untuk senang-senang. Sayangnya ini masih banyak yang kosong Bu Huri. Nah, ini gimana ini? Ya, kita sudah siapkan ya sekian kuota, tapi itu masih di belakang sana masih banyak yang kosong. Jadi sayang sekali. Ini promosinya bagaimana ya? Tolong nanti dievaluasi. Karena apa? Ini kalau berhasil kakak-kakak pendongeng, kalau ini berhasil akan kita jadikan event tetap gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa kalau ini semua nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan kesempatan dan waktu, luangkan waktu, bahkan tolong disampaikan kepada keluarga-keluarga yang lain, Bapak Ibu yang masih muda bisa dongeng atau cerita ini dijadikan satu mungkin wajib ya. Artinya wajib itu bukan wajib untuk menyisihkan waktu tersendiri, bagaimana bisa memberikan cerita dongeng kepada anak-anak kita. Saya kira itu, terima kasih kehadirannya, utamanya Bapak dan Ibu, karena keberhasilan anak kita kuncinya adalah di Ibu. Ibu kunci utama keberhasilan anak-anak kita ke depan. Ya, kalau Ibu capek ya Bapak lah yang dongeng ya Pak ya. Jadi gantian mana yang ada waktu. Dan sekali lagi saya mohon ini menjadi kebiasaan yang baik, cerita dongeng kepada anak-anak kita. Terima kasih kepada kakak-kakak semua dan insya Allah ini akan memberikan kontribusi dalam pembentukan watak dan karakter anak-anak kita. Demikian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Ibu Sri telah memberikan sambutannya pada kesempatan pagi hari ini. Betul sekali. Wow, tuh Kak Hendra. Semoga acara ini bisa menjadi acara rutin katanya.
Jadi setiap minggu yang biasanya mungkin cuma pergi ke mall atau nonton bioskop, ngomong-ngomong nonton bioskop Kak Bonci, kemarin aku nonton bioskop ya, tulisannya PG-13. Ya kan PG-13 itu buat remaja. Betul. Masa yang nonton ada anak kecilnya? Oh. Kan kalau misalnya itu kan kalau ada ini rutin setiap minggu, nggak usah ke bioskop, ke sini aja. Ke ruang teater Museum Nasional Indonesia. Tepuk tangan dong. Wah, Nah, jadi sebenarnya iya. kegiatan-kegiatan seperti ini juga bisa menjadi alternatif kegiatan atau hiburan yang seru ya. betul sekali. Untuk keluarga, khususnya untuk anak-anak dan keluarga. Betul. Dan kita juga mendoakan untuk semua peserta yang kemarin sebetulnya sudah daftarnya berapa ya? Aku lupa ya. Ya kalau nggak salah sekitar 280. 200 lebih ya Kak ya, 200 ya Kak Tiwi lebih ya. ya? Wah, Iya, jadi sepertinya- sebenarnya sampai nggak sampai sehari waktu itu. Oh, Katanya iya. pendaftaran ditutup, begitu Kak. Mungkin mereka masih di jalan. Semoga selama berjalan acara mereka datang lagi. Bertambah. Sampai penuh. Yeay. Dan pasti sudah tidak sabar mendengarkan dongeng hari ini. Iya dong Kak. Tapi kita mau cek dulu apakah masih konsentrasi atau belum. Betul, apakah adik-adik sudah siap? Apakah adik-adik sudah konsentrasi? Kalau begitu dengan cara apa Kak? Aku punya sebuah permainan. Dan Permainan? ini ada levelnya. Bukan cuma ayam geprek, tapi permainannya Kak Hendra juga ada levelnya. Levelnya. Mungkin ada pernah dengar, ada yang udah lupa. Caranya begini. Nah, level pertama, Level pertama, ulangi kata-katanya. ulangi kata-katanya. Diulangi ya. Aku mau cek Jadi nih fokus apa nggak yang nih? disampaikan Kak Hendra kita ulangi Ulangi. kata-katanya. Oke, Oke. siap ya? Siap. Oke. Tepuk paha. Tepuk paha. Nah, kan Kata-katanya. kata-katanya bukan gerakannya. Belum konsentrasi Belum berarti konsentrasi. ya. Ulangi kata-katanya. Coba sekali lagi ya. Ikuti kata-katanya. Oke, siap ya. Tepuk paha, Tepuk paha, pundak silang, kepala, pipi, oo. oh. Gampang kan? Sekali lagi nih. Oke, sekali lagi. Tepuk paha, Tepuk paha, pundak silang, pundak silang, kepala, kepala, pipi, pipi, oo. oh. Level 1 sudah lulus. Oke, lulus semua? Lulus semua. Oke, tepuk tangan dong, semuanya Oke. lulus. Level kedua, Level kedua, ikuti gerakannya. ikuti gerakannya. Nah, Kak Bonci bisa. Aku Sini mau pegangin deh. minta bantuan aja deh. Oh, kamu bikin. Nah, Oh, boleh. ada boleh, Kak boleh. Yudi di sini. Oke. Dan Oke, ada Kalina ada- juga. Ada Kalina, ada Kak Aris, ada kakak-kakak yang lain di samping-samping Oke. kalau bingung ya. Sekarang Oke. baru ulangi kata-katanya. Oke, dan Kak juga- Yudi ajak di sini dulu deh. Kak Oh, Yudi iya. sini dong. Dan gerakannya. Nah, Gerakan dan Kak Yudi kata-katanya. boleh di tengah dong. Siap ya, gerakan dan Oke. kata-katanya. Siap ya? Siap. Level 2. 1, Level 2, dua. 3. Tepuk Tepuk paha, paha, pundak silang, kepala, pipi, oo. Sekali lagi, siap ya? Tepuk paha, pundak silang, kepala, pipi, oo. Wah, keren. Ini udah bisa level 2-nya, Level Kak. 2. Sekarang level yang ketiga, tambah pedas. Ya, ini akan kita nyanyikan. Nah, Nyanyinya begini. Lupa dinyalain. Oh, udah. Oke. Oke, siap ya. Begini ya. Tepuk paha, pundak silang, kepala, pipi, oh. Tepuk paha, pundak silang, kepala, pipi, oh. Wah, tepuk tangan. 3 level. Level yang keempat Level keempat. akan mengikuti petunjuknya Kak Bonci. Apa Ya. petunjuknya Kak Bonci? Jadi level ini adalah kalau tangan Kak Bonci ke atas berarti gerakannya akan lebih cepat. Nah, kalau tangan Kak Bonci di sini di Di depan. depan berarti gerakannya normal kayak tadi ya. Kecepatannya biasa. Kecepatannya biasa.
Tapi kalau tangan Kak Bonci di bawah berarti kita akan gerak secara perlahan. Lambat ya. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Oke. Oke, siap? Oke, Oke. konsentrasi. Berarti Kak Yudi juga harus Konsentrasi. konsentrasi. Oke. Kita mulai dari yang normal ya. Siap? Tepuk paha, pundak, silang, kepala, pipi, oh oh. 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 Wah. Terima kasih. Kak Bonci, Ya. tadi Mhm. yang tangannya kelipet bukan cuma anak-anak loh. Tadi ada juga aku lihat mamanya. Kak Yudi cuma. Terima kasih ya Kak Yudi. Terima kasih Kak Yudi. Boleh tepuk Terima tangan kasih Kak Yudi. juga adik-adik dan ayah bunda semuanya. Wah, jadi sudah lebih hangat ya? Sudah konsentrasi. udah Sudah mulai ada lebih senyum. konsentrasi. Yang tadi bergeraknya tidak tersalurkan sudah tersalurkan dan saatnya Kita akan mendengarkan cerita yang pertama. Wah, kira-kira cerita kali ini tentang apa ya? Penasaran nggak? penasaran. Aku juga penasaran. Aku penasaran karena kakak yang satu ini kalau dia mendongeng itu biasanya gak pernah biasa-biasa aja, nggak cuma satu cara, dia pasti seringnya pakai berbagai cara dan caranya dia itu pasti yang kedengeran. Jadi kakak kali ini, nah ternyata Kak Hendra, ayah, Ya. bunda dan adik-adik semua dongeng itu bisa digunakan dengan berbagai cara. Dan juga bisa menggunakan berbagai media. Salah satunya yang akan dilakukan oleh kakak yang satu ini nih. Tanpa memperpanjang waktu lagi kita akan panggilkan dia. Wah. Kak. Siapa ya? Kita akan tunggu dulu yang mau pada duduk. Oh, iya, Nah, iya, nah, betul, kita kenalin dulu dong Oh, iya. sosok kakak yang ini. Wah, jadi kakak ini adalah sahabat aku. Jadi awal-awal aku terjun di dunia dongeng selain sama Kak Aryo, aku kenal sama kakak yang ini juga nih. Aku juga sebenarnya sih kenal sama dia, kenal sama keluarganya. Sama aku juga anak-anaknya loh. Betul. Dan kakak ini juga mendongengnya sudah dari muda. Dari muda, dari masih Betul. gadis ya. Dan sekarang udah punya 3 anak. Wah. Dan sudah juga berkelana mendongeng kemana-mana. Wah, Gitu. kayaknya akan seru nih dongeng bareng sekali. kakak yang satu ini. Nah, seperti yang ini nih, adik-adik dibagikan kertas berwarna-warni untuk apa ya sebenarnya? Penasaran dong, kenapa sih kok aku dikasih kertas ini buat apa? Iya, kok dibagiin aku nggak dikasih. Iya, aku nggak dikasih. Kalian mau Itu cuma kipas-kipas? buat kamu aja. Kalian mau Aku nggak kipas-kipas? Buat Bukan. kipas-kipas, buat lap muka. Bukan juga. Buat apa ya? Nah, nanti alat ini akan digunakan bersama-sama tapi adik-adik diperkenankan untuk mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Oke. Nanti setelah cerita dari kakak yang ini selesai, barulah kita akan menggunakan kertas-kertas ini. Coba diangkat dulu yang warnanya merah. Merah, Mana merah, yang merah. warnanya merah? Mana tim merah? Ayo mana? Oke, yang kuning mana kuning? Wah, yang biru? Ya. Yang hijau, yang hijau. Yang ungu. Nggak ada ya? Yang orange? Yang jingga-jingga ya. Jingga. Yang Wah. merah muda. Merah muda ada? Wah. Nah, apalagi yang belum Kak Hendra? Udah Abu-abu, semua? abu-abu batu kali. Oh nggak ada ya. Wah, semua sudah Oke. dapat. Kita tunggu teman-teman yang Ya. sedang naik ke atas. Oke, Wah. hati-hati ya.
Oke, nah sekarang semuanya sudah pagang, sudah siap. Jadi ini buat apa ya? Yang Jadi penting, kertasnya jangan dulu digunakan ya Kak yang ya? penting kertasnya jangan dulu digunakan. Lalu kalau boleh bantuan boleh tanya mama papanya yang Mama, mendampingi. papa atau kakak-kakak yang ada Ya. di samping. Dan selain itu Kak Bonci, Ya, kita punya satu kejutan. satu kejutan. Jadi sepanjang cerita harus konsentrasi. Konsentrasi, wah bisa juga duduk rapi ya. Betul. Nah aku mau ajarin lomba duduk rapi deh kalau gitu. Oh, gimana Nah, caranya? kalau aku bilang lomba duduk rapi semuanya bilang yes, yes, hap. Bisa? Lomba duduk rapi, yes, yes, hap. Oke, sudah siap dengar cerita? Oke, kalau gitu kita akan sambut Kak Rika. Rika! Selamat menyaksikan. Wah, senang sekali. Kak Rika ada di dongeng akhir pekan di Museum Nasional. Bentar, Kak Rika akan jalan ke sini dulu nih. Wah, sudah sampai atas. Halo semuanya, halo adik-adik. Kak Rika dari tadi di belakang. Wah, ini kayaknya ramai sekali di depan nih. Ternyata betul. Nah, tadi sudah diperkenalkan ya sama Kak Boji sama Kak Hendra. Aku Kak Rika, hari ini aku akan bercerita menggunakan kertas origami. Nah, nanti Kak Rika akan bercerita dulu sampai selesai. Setelah Kak Rika selesai, kita akan melipat bareng-bareng. Siap? Siap ya. Oke, ini buat adik-adik yang di rumah, kalau ternyata kalian punya juga kertas origami, boleh loh disiapin ya. Nah, jadi Kak Rika akan bercerita tentang seorang anak bernama Nesya. Nah, Nesya ini di hari Minggu dia mau berjalan-jalan ke sebuah tempat yang tinggi dan dia dingin. Tempat itu dingin. Kira-kira tempatnya apa ya? Apa? Gunung, betul. Tempatnya bernama gunung. Nah, di atas gunung Nesya lalu melihat-lihat dan dia bernyanyi. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Ya, pemandangan di gunung tuh indah sekali. Nesya melihat tadi ada apa? Ada sungai, lalu banyak pohon. Dan wah, ternyata ada danau juga loh di gunung itu. Asik sekali di gunung ini. Tapi tadi kan aku naik dari bawah. Naik sampai ke atas. Sekarang aku haus, aku mau minum dulu. Tapi masih haus, masih panas. Ada apa ya? Wah, ada abang yang jualan. Aku tidak menyangka ternyata di atas gunung ada abang yang jualan. Apa ya kira-kira ini? Es krim, betul. Bang, Nesya mau beli es krim yang rasa coklat. Siapa di sini yang suka es krim coklat? Wah, siapa yang suka es krim strawberry? Wah, pada juga. Siapa yang suka es krim vanila? Wah, semuanya suka. Siapa yang suka es krim brown pricing coklat ice cream? Ini papa mamahnya nih, oke. Siapa yang suka es krim durian? Wah, tuh kan papa mamanya yang menggoyang yang tinggi. Nah, lalu Nesya makan es krim bersama-sama. Enak sekali ya. Es krimnya segar. Lalu Nesya tadi, wah es krimnya sudah habis. Tapi ya Nesya tuh jalan-jalan ke gunung, dia bawa sesuatu. Dia bawa mainan. Apa ya yang bentuknya seperti ini?
Layang-layang, betul. Wah, tapi kalau main layang-layang nggak bisa di sini. Di sini banyak pohon. Aku mau kemana ya? Ternyata di tepi danau yang Nesya lihat tadi, di tepinya ada tanah lapang. Aku mau berjalan ke sana. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Aku sekarang mau main layangan. Siap-siap. Aku, ulur, 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 ulur. Wah, aduh, anginnya kencang. Aku tarik dulu. Aduh, anginnya kencang. Aduh, layang-layangnya. Aduh. Ya, layang-layangnya jatuh. Oh, layang-layang Nesya jadi terbagi dua. Karena kan aku senang main layang-layang, asik sekali. Layang-layangnya bisa terbang jauh lagi. Mungkin sekarang saatnya aku beristirahat ya. Baiklah kalau gitu aku mau duduk saja dari tepi danau ini sambil melihat permukaan danau yang tenang. Tapi itu ada apa ya? Wah, ada yang lewat. Kira-kira apa yang lewat di depanku? Ada yang tahu? Perahu, betul. Wah, lalu yang di atas perahu itu sedang bernyanyi. Dayung, 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 dayung mengikuti arus. Riang, 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 riang hidup hanya mimpi. Bisa? Kita coba ya. 1, 2, 3. Dayung, 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 dayung mengikuti arus. Riang, 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 riang hidup hanya mimpi. Dayung, 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 dayung mengikuti arus. Riang, 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 riang hidup hanya mimpi. Wah, ternyata Nesya dapat kejutan. Di belakang perahu itu ada yang ikut berenang di belakang perahu dan berbunyinya kuek 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 kuek. Apa coba? Binatang apa ini? Ada yang tahu nggak? Bebek, betul. Wah, Nesya senang sekali. Hari ini dia bisa bertemu dengan bebek. Ada yang tahu nggak ya lagu bebek ya? Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Nah, sekarang Karika mau mengajak adik-adik semua, termasuk yang ada di rumah, untuk kita bisa melipat apa ini? Bebek. Yuk, kita mulai ya. Tapi udah ada yang jadi nih bebeknya kalau di sini. Oke, nggak apa, kita ulang dulu dari awal. Tadi Nesya pergi berjalan-jalan kemana awalnya? Yuk. Ke gunung. Oh iya, ini kalau susah untuk melipatnya, ini di sebelah kanan adik-adik itu ada meja, bisa dibuka, terus nanti meja dikeluarin kalau misalnya buat melipat. Yang lebih bagus, boleh. Ini fasilitas gedung teaternya keren loh, bisa ada meja, jadi bisa dipakai. Ayo, wah keren banget nih. Adik-adik nih jadi orang-orang pertama yang memakai fasilitas ini. Benar ya Bu ya? Betul. Nah, jadi kalau buat ngeliput lebih gampang nih. Nah, kita buat apa? Segitiga. Kita buat gunung dulu. Udah jadi segitiganya semua? Sudah. Lalu Nesya beli apa tadi ya yang rasa coklat? Beli es krim. Nah ini di tengah-tengah kan sudah ada garis ya, tadi membuat gunung. Nah ini tinggal ditekuk menurut garisnya. Jadi deh es krimnya.
kita buat es krim. Aku tadi sukanya es krim durian ya. Ada yang suka es krim nangka. Es teler itu Karika, bukan es krim ya. Kalau pakai nangka itu es teler, bukan es krim. Oh kamu suka es teler? Wah, aku juga suka es teler. Apalagi kalau lagi panas-panas, asik banget. Oke, udah jadi es krimnya. Coba Karika mau lihat, diangkat semuanya es krimnya. Wah keren, sampai belakang juga udah jadi semua. Nah, habis itu Nesya tadi bermain apa ya? Yang dia bawa dari rumah? Layang-layang, betul. Ini tinggal kita balik aja sebenarnya layang-layangnya. Nah, kemudian layang-layangnya rusak. Ini ditekuk menjadi dua ujungnya sampai ke ujung yang satu. Nah, kalau bingung boleh nih, ada kakak-kakak penjaga mimpi yang jaga di samping, boleh ditanya, kakak lipatnya gimana? Boleh. Nah, kalau ini, nah sebenarnya nanti ini ditekuk lagi nih, tapi tadi Karika nggak ada, ini ditekuk lagi ujungnya sedikit supaya jadi kepala bebek. Ujung yang kecil ditekuk lagi. Sudah? Karika kena angin jadi batuk ya. Oke. Sudah, lalu kita ada perahu. Lalu ini ditekuk. Tuh, maaf ya. Ini bukan kenapa kena angin AC. Ketahuan umur ini Bu. Oke, nanti kita mau gini, tinggal ditarik. Hup. Sudah semuanya? Aku belum, oke, ditungguin, tenang aja. Coba Karika mau lihat yang punya bebek warna merah, mana ya? Wah, yang punya bebek warna hijau. Wah, yang punya bebek warna kuning. Yang punya bebek warna biru. Yang punya bebek warna hitam, apakah ada yang warnanya hitam? Oh, enggak ada. Biasanya kalau anak-anak paling anti sama warna hitam, nggak mau maunya yang warna-warni. Oke. Wah, bebeknya sudah jadi semua. Ternyata mudah ya melipat bebek ya. Kita nyanyi sekali lagi yuk. Tadi lagu bebek, tapi nyanyinya yang semangat. Bisa? Bisa, yuk. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Demikianlah cerita dari Karika. Semoga semuanya senang dan bisa membawa pulang bebek. Terima kasih semuanya. Silakan Kak Bonci dan Kak Hendra. Terima kasih Kak Rika. Wah, senang sekali nih adik-adik. Coba diangkat dong. kita Coba mau lihat diangkat juga. mana bebek-bebeknya yang sudah jadi. Wah keren-keren. Wah. Tapi bebek-bebeknya nggak boleh deket Kak Hendra. Kenapa? Aku punya rubah. Wah. Nanti aku makan. Aku nggak bisa bikin apa-apa. Ini aja aku harus buka dulu YouTube tutorial yang cepet. Nah, Kalian tadi- hebat loh. Iya, hebat. Boleh tepuk tangan dulu dong Tepuk buat tangan yang sudah buat. teman-teman semua. Wah. Nah, nanti ini boleh dibawa pulang ya. Dan jangan lupa nih mungkin nanti sebelum tidur
tidur bisa ajak ayah bundanya untuk cerita Cerita lagi, lagi. mengingat lagi cerita tentang bebek yang dibawakan oleh Kak Rika. Tapi Kak Bonci, kalau udah jadi itu pakai cerita yang berbeda juga bisa bikin cerita Bisa. sendiri tentang bebek. Bisa atau mungkin yang lain mau buat kelinci, mau Betul. buat kucing dan yang Oh lainnya. iya betul. Nah Kak Hendra, Oh, iya sekarang tuh. tadi kita sudah menyimak cerita dari Kak Rika. Ya benar sekali. Nah, untuk adik-adik yang menyimak, kita akan ada hadiah. Wah, jadi kejutannya tuh ada. Iya dong. Nah, di sesi ini untuk cerita Kak Rika, aku akan bagikan 3 hadiah. Wow. Waduh. Sudah siap? Nah, aku Siap, akan siap. kasih pertanyaan, tapi adik-adik tidak boleh langsung menjawab. Jadi Kak Bonci akan kasih pertanyaannya, lalu adik-adik duduk manis, angkat tangannya, tapi mulutnya masih dikunci. Lalu Kak Hendra akan menunjuk adik Siapa yang yang duluan? berhak untuk menjawab. Nah nanti Kak Ares akan memberikan mic-nya. Siap Kak ya? Bonci, aku tuh seneng banget loh anak-anak bisa langsung angkat tangan langsung. Karena biasanya kalau di Zoom cuma iya. lihat telapak tangan digital doang. Oke, tapi sebelumnya biar mendengarkan pertanyaannya jelas. Oke, kita mau tenangin diri dulu. Oke. Oke, caranya begini. Kalau Kak Hendra hitung sampai 3, lambat-lambat. Setelah itu kita mau jadi ular semua yang panjang. Tapi tunggu dulu, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Silakan Kak Bonci. Oke, pertanyaan pertama. Disimak baik-baik ya. Tadi ada tokoh bernama Nesya. Nah, Nesya mau jalan-jalan kemana ya? Tangannya masih di bawah. Mulutnya dikunci. Tangannya masih di bawah. Kak Bonci hitung sampai 3 ya. Kak Hendra yang akan menunjuk. Tangannya masih di bawah. Tangannya masih ada di atas. Tangannya masih di bawah. Siap? Tidak boleh langsung jawab ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, aduh aku yang kaget. Ada yang semangat banget Kak. Yang mana Kak Hendra? Nih aku mau yang kakak yang ini dulu nih. Yang pakai bajunya ada, kalau bahasa Bulgarianya itu kerelep-kerelep. Kelap-kelip. Oh Oke. kelap-kelip kerelep. Oke, boleh disebutkan namanya Sebutkan dulu dan namanya, jawabannya. baru jawabannya. Oke boleh pakai mic. Siapa namanya? Sabina. Siapa? Sabina. 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 Jawabannya apa kakak Sabina? Gunung. Gunung, betul. Oke, 1 ya. Mohon dicatat ya kakak. Kakak. Untuk pertanyaan kedua. Sabina ya, yang Sabina. kedua. Siap Yang tangan di kedua, bawah lagi. Tangannya masih di bawah ya. Kak Hendra konsentrasi Oke. ya. Apa yang dilihat Nesya di gunung? 1. Ada 2 nih. 2, 3. Nah, aduh aku kaget sendiri. Tahu nggak tadi mata aku kayak mata kepiting loh, satu ke kiri, satu ke kanan. Yang mana coba Kak? Tadi kalau aku sempat lihat yang di sini adalah tuh ada kakak yang pakai baju abu-abu sini. Abu. Nah dia angkat tangannya tadi cepet banget Oke, tuh. urutan Yang ke ini nih 1, Kak. 2, 3. 1, 2, 3 yang ini yang Oke. bajunya abu-abu. Sebutkan namanya Baru dan jawabannya. jawabannya. Faid. Siapa? Faid. Faid. Oke, jawabannya adalah Nesya melihat orang berjualan. Orang berjualan. Bukan, ada lagi nih yang itu Berjualan loh. es krim. Yang itu loh. kelewatan. Yang ada airnya. Sungai. Sungai, Sungai dan apa? Yang ada airnya satu lagi luas seperti kolam Taman. tapi lebih luas. seperti kolam Seperti renang, kolam tapi lebih alam. luas, alami biasanya. Apa? Sungai? Danau, danau. 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 Oke, kita sudah dapetin dua. Ya, Oke. lebih cepat Kak, yang ketiga. Pertanyaan ketiga.
ketiga adalah, oke, konsentrasi ya. Pertanyaannya adalah apa yang di bawah Nesia? Satu, belum. Belum. Yang di bawah Nesia apa tuh? Sabar. 1, 2, 3. Nah, Apa tuh yang dibawa? yang di bawah Nesia adalah aku mau pilih kakak yang pakai kacamata yang di atas. Sebutkan namanya dan jawabannya. Siapa namanya Kak? Dan jawabannya. Apa yang dibawa oleh Nesia? Oke, sebutkan nama dan jawabannya. Nama saya Haikal, jawabannya Haikal. adalah layangan. Oke, betul Layangan betul. sekali. Yeay. Oke, selamat untuk 3 pemenang, Tiga pemenang. di sesi kali ini. Yang lain jangan khawatir karena Jangan masih sedih. ada. Oke. Masih ada hadiahnya Masih lagi. ada banyak. Oke, jadi Artinya- kesempatan akan masih ada. Betul, perhatikan lagi. Perhatikan baik-baik, simak ceritanya. Nanti kita akan bertemu lagi setelah sesi ini. Oke, Ya. Kak, Kemudian, kita mau dengarkan cerita yang berikutnya. betul. Sudah siap dengar cerita yang kedua? Oke, di sini siapa yang suka nyanyi-nyanyi? Nah, siapa yang suka dengar cerita? Siapa yang suka kalau digabungin nyanyi sama cerita? Nah, berikut ini pendongengnya. kita akan dengarkan dan simak cerita yang kedua dari Kak Zek dan Kak. Kakaknya. Kita berikan tepuk Selamat tangan. menyaksikan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, wah semangat sekali kakaknya. Betul, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk mendengarkan rangkaian acara pada hari ini ya. Karena akan banyak sekali acara seru pada hari ini. Betul Kak Zek. Wah. Oke, sebelum kita mulai bercerita, Kak Zek dan kakaknya mau kenalan dulu. Tapi kita kenalannya dengan bernyanyi. Kita ikut nyanyi sama-sama ya. Hai kawan semua, mari kita dengarkan lagu dan cerita dari seluruh dunia. Bersama-sama Kak Zek dan kakaknya. Siapa nama kakak-kakak di sini coba? Kak Kak Zek Zek dan betul. betul. Mari kita katakan siap dengan semangat semuanya. Siap lagi ya. Dengan Semangat siap. Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap dengar cerita angkat tangannya. Wow, semuanya udah siap Kak Zek. Semua sudah siap mendengarkan cerita hari ini Betul. kakaknya. Iya. Tapi sebelum Kak Zek dan kakaknya mulai cerita, Kak Zek dan kakaknya butuh bantuan teman-teman nih. Apa tuh kakaknya? Nanti di dalam cerita Kak Zek dan kakaknya akan ada 2 kata penting. Coba Wah. diperhatikan baik-baik. Kata yang pertama adalah kata berisik. Berisik. Setiap mendengar kata berisik, boleh angkat kedua tangannya, lalu digoyangkan seperti ini. Seperti sedang membuat keberisikan, kebisingan ya. Berisik. Berisik. Lalu, kata selanjutnya adalah lawan katanya berisik. Ada yang tahu lawan katanya apa? Apa? Tenang. Ada lagi? Ada lagi? Sunyi. Betul, kita Oke. sebut kata sunyi aja ya. Mendengar kata sunyi langsung angkat 1 jari. Nah, bisa? Kita tes dulu Kak Zek. Oke. Berisik. Sunyi. Nah, perhatikan baik-baik, sekarang boleh sunyi dulu semuanya ya. Kita dengarkan ceritanya sekarang. Oke, sudah siap semuanya? Siap.
Jadi ceritanya di sebuah kota yang berisik, di sebuah rumah yang berisik, tinggallah kakak beradik rubah yang juga berisik. Mereka setiap hari selalu melakukan hal yang berisik. Hingga suatu hari rubah nomor 1, ia berpikir, apa kalian tidak bosan adik-adikku dengan selalu berisik setiap hari? Apa kita tidak lebih baik mencari tempat baru yang lebih sunyi? Kata rubah pertama. Kemudian rubah kedua menjawab, Ide yang bagus kakak. Bagaimana kalau kita pindah ke desa yang sunyi? rubah ketiga pun menyetujui kata rubah pertama dan rubah kedua. Hari selanjutnya mereka mulai bersiap-siap dengan cara yang berisik. Mereka membawa barang-barang yang berisik, membawa alat musik yang berisik. Lalu mereka berangkat menggunakan bus yang juga berisik. Di perjalanan mereka sangat lancar sekali. Hingga sampailah mereka di sebuah desa. Mereka masuk ke dalam hutan, lalu mereka menemui seekor hewan yang bisa terbang. Hewan itu adalah kuku. Hewan apa? Kuku. Burung apa? Burung apa? Oh. Burung apa ya? Apa? Burung hantu, betul. Dan sang burung hantu pun bertanya kepada mereka, kalian siapa dan dari mana? Kakak beradik rubah menjawab seperti ini. Kami kakak beradik rubah dari kota yang berisik, sedang mencari tempat sunyi untuk tinggal. Bagaimana denganmu? Di mana kamu tinggal, Tuan Burung Hantu? Aku tinggal di sana. Kamu mau ikut denganku? Kakak beradik rubah pun mengikuti burung hantu ke rumahnya yang ada di atas pohon. Sampainya mereka di atas pohon rumah burung hantu pun berkata, inilah rumahku para rubah. Wah, rumah ini sungguh sunyi. Tapi juga terlalu tinggi untuk kami. Kami takut. Tidak. Kami tidak bisa tinggal di sini. Lalu para rubah pun melanjutkan perjalanan mereka mencari tempat yang sunyi. Sampailah mereka di tempat yang baru, di padang rumput yang sangat luas. Mereka bertemu dengan seekor hewan lagi. Hewan ini berasal dari dalam tanah. Hewan apa? Ada yang tahu? Bukan tupai. Dia ini tinggalnya di dalam tanah. Tikus, betul. Tikus apa? Tikus tanah. Sang tikus tanah pun bertanya kepada mereka, Kalian siapa dan datang dari mana? kakak beradik rubah pun menjawab dengan bernyanyi seperti tadi. Nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Kami kakak beradik rubah dari kota yang berisik, sedang mencari tempat sunyi untuk tinggal. Begitu. Bagaimana denganmu Tuan Tikus? Kamu tinggal di mana? Dan apakah kamu bisa membantu kami mencari tempat tinggal yang sunyi? Oh, tentu saja. Ayo ikut aku. Dan kakak beradik rubah tersebut mengikuti tikus untuk ke rumahnya yang ada di dalam tanah. Tikus tanah. Hingga mereka sampai di rumah Tuan Tikus Tanah. Dan Tikus Tanah berkata kepada para rubah, Di sinilah rumahku. iya sih, di sini sangat sunyi, tapi juga gelap Tuan Tikus Tanah. Kami tidak bisa melihat apapun. Tidak bisa melihat apapun kita di sini. Lalu
para kakak beradik rubah melanjutkan perjalanan mereka. Na 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 na. Sekarang mereka sudah berjalan jauh sekali sampai ke sisi paling sunyi dari desa tersebut. Di sana mereka berpapasan dengan seekor luwak. Dan luwak itu bertanya seperti hewan-hewan sebelumnya. Kalian siapa? Dan berasal dari mana? Kakak beradik rubah menjawab seperti apa? Nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kami kakak beradik rubah dari kota yang berisi, sedang mencari tempat sunyi untuk tinggal. Bagaimana denganmu? Luwak, di mana kamu tinggal? Kami sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak juga menemukan tempat yang tepat. Aku tinggal di sebuah tempat yang sunyi. Kalian bisa ikut denganku. Baiklah. Mereka pun mengikuti luwak sampai ke rumahnya yang betul-betul sunyi. Dan tempat itu sangat rapi. Ada sofa empuk di sana. Ada lukisan warna-warni. Meja makannya juga sangat rapi. Dan rubah nomor 3 berkata, wah, tempat ini sangat cantik. Sepertinya tempat ini akan menjadi tempat yang sempurna untuk kami tinggali. Hanya saja di sini terlalu sunyi. Kami tidak bisa tinggal di tempat sesunyi ini. Tidak. Lalu mereka pun kembali keluar. Mereka, kakak beradik rubah yang berisik, sudah capek menjadi sunyi. Kali ini mereka akan kembali menjadi berisik dan mengeluarkan barang-barang mereka yang berisik, alat musik yang berisik seperti trompet yang berisik, seperti apalagi drum yang berisik. Mereka memainkan bersama-sama dan bernyanyi. Sampai seekor tikus kecil muncul. Stop! Kalian berisik sekali. Kalian ini siapa sih? Berisik sekali. Mereka menjawab lagi. Kali ini dengan lebih lesu. Kami kakak beradik rubah dari kota yang berisik, sedang mencari tempat sunyi untuk tinggal. Tapi kami sudah lelah menjadi sunyi. Kami tidak menemukannya. Kami tidak bisa tinggal di tempat yang terlalu tinggi. Tempat yang terlalu apalagi tadi? Terlalu gelap. Dan tidak bisa di tempat yang terlalu sunyi. Bisakah kamu membantu kami, tikus kecil? Oke, sepertinya aku tahu tempat yang paling sempurna untuk kalian semua. Sungguh? Iya betul, kalian bisa ikut denganku. Kakak beradik rubah pun mengikuti tikus kecil kembali berputar ke tempat yang tadi mereka lewati. Mereka bertemu dengan hewan apa tadi yang ketiga? Luwak. Lalu berjalan lagi sampai di padang rumput bertemu dengan siapa tadi? Tikus tanah. Berjalan lagi masuk ke hutan bertemu dengan burung hantu dan berjalan lagi sampai ke pintu utama dan menaiki bus yang berisik. Sampailah mereka di tempat yang dituju. Tikus kecil berkata, Nah, inilah para rubah, tempat yang paling sempurna untuk kalian semua dan kalian tinggali tentunya. oh, luar biasa tikus kecil. Tempat ini memang tempat terbaik yang tepat untuk kami tinggali. Dan tempat itu, tahu nggak kira-kira tempat apa ya Gimana yang kira-kira? cocok ditinggali oleh rubah yang berisik? Tempat yang paling tepat untuk mereka tinggali adalah rumah mereka yang berisik di kota yang berisik. Kami kakak Beradik rubah dari kota yang berisik, tak lagi mencari tempat sunyi untuk tinggal karena tempat yang terbaik untuk kami tinggali adalah rumah kami sendiri. Terima kasih. Sekian
Semoga semua bahagia dengar cerita Zekanya, Dengar cerita Zekanya, Dengar cerita Zekanya. Terima kasih. Sampai Wassalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zek dan kakaknya. Wah seru ya, ternyata dongeng juga bisa sambil bernyanyi bersama. Nah oke, sambil nunggu Kak Hendra. Wah, Kita, luar biasa. oke Kak Hendra boleh bersiap-siap. Aku mau kasih pertanyaan lagi nih Kak Hendra. Nanti Kak Hendra boleh tunjuk lagi ya. Oke, Oke, sudah siap. Kita akan ada 3 pertanyaan lagi. Saatnya kuis. Wah. Siap dapat hadiah. Oke, semuanya ya lomba duduk rapi dulu tapi. Coba masih ingat ya? Kak Bonci, yang udah dapat hadiah jangan nunjuk tangan lagi ya. Oke, yang sudah dapat hadiah tadi tidak angkat tangan lagi ya. Oke, coba sekarang kita semuanya lomba duduk rapi. Yes, yes, hap. Aku akan kasih pertanyaan pertama. Disimak baik-baik ya pertanyaannya. Sebutkan hewan pertama yang ditemui kakak beradik rubah. Apa ya? Semuanya tangannya masih di bawah, masih duduk rapi. Angkat tangan, mulutnya dikunci. Oke, 1, 2, belum 3 belum boleh ada yang angkat tangan. Sabar ya. 3, Oke. yang mana Kak? Aku sudah lihat di sebelah kiri, situ tuh yang bajunya biru laut, lalu ada merah mudanya. Aku nggak tahu itu gambar atau gantungan. Iya yang ini. Iya yang itu tuh, yang di tengah. Oke. Iya. Boleh sebutkan namanya dan jawabannya. Namanya siapa? Namanya siapa sayang? Nama aku Nafisa. Nafisa, jawabannya Burung hantu. burung hantu, betul. Wah. Ih, semuanya menyimak dengan baik. Menyimak dengan Oke, baik. oke. Kalau begitu aku coba tes lagi ya untuk pertanyaan kedua. Siap, Pertanyaannya disimak baik-baik ya. Nah tadi kan di ceritanya Kak Zek dan kakaknya ada hewan nih. Hewan atau binatang yang berada di bawah tanah. Hewan apa ya? Siap semuanya duduk yang manis. Belum boleh angkat tangan. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, kalau belum 3 belum boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Wah, aku sudah dapat nih Kak. Kakak LO maaf ya, yang paling atas tuh. Semangat Kak. Oke, Anes. yang di atas. Yang paling atas tuh pojok Kak, bukan Kak, yang pojok Sebelah sini Kak, sini. yang tengah. Ini yang tengah tuh yang dekat kamera belakang. Yang dekat kamera. Iya. Oke. Oke. Semangat ya. Aduh aku ngerjain nih. Yang itu? Betul. Sebutkan namanya dulu ya sayang. Nama saya Diva. Diva. Oke, Diva jawabannya apa ya? Jadi hewan yang tadi tinggal di bawah tanah. Apakah itu? Tikus tanah. Oke. Tikus tanah atau bahasa lainnya tikus mondong. Ya. Betul sekali. Senang sekali semuanya memperhatikan Terima lagi, kasih lagi. Diva. Pertanyaan Dan ketiga. pertanyaan ketiga. Kakak-kakak mohon ditulis ya namanya ya untuk diingatkan. Nanti di akhir acara para pemenang akan kita ajak ke atas panggung untuk menerima hadiah. Oke, pertanyaan ketiga. Siap-siap. Siap-siap ya, disimak. Di manakah kakak beradik rubah tinggal? Di mana ya? Wah, coba diingat-ingat tadi di
Mana tuh? Ya, yang Siap sudah ya? angkat tangan nggak boleh yang sudah jawab nggak Yang usah sudah jawab lagi ya. Tidak Bagi-bagi diperkenankan hadiahnya. untuk kembali angkat tangan ya. Siap, 1, 2, 3. Yang baju biru lagi, yang baris ketiga. Nah, ini kompak sekali dari mamanya, papanya, anaknya pakai biru Wah, semua. pakai biru. Wah, dari Menteri Kelautan Ibu? Oh bukan ya? Kirain. Namaku Kesya. Oh, Oke, Kesya. halo Kesya. Jadi Jawabannya. jawabannya apa ya? Kata berisik. Di kota yang Berisik. berisik. Betul. Wah, ternyata adik-adik menyimak cerita-cerita dari kakak-kakak semua ya. Betul sekali, sangat fokus. Terima kasih buat konsentrasinya. Konsentrasi. Dan untuk itu, kita mau bersenang-senang dulu nih Kak Oke, Bonci. kita mau ajak semuanya untuk bernyanyi. Betul, acara kita dongeng akhir pekan ini kan ada temanya tuh Ada besar-besar tuh. temanya, Ada temanya yang bisa apa bantu ya? baca nggak? Sama-sama baca 1, 2, 3. Oke. Ada yang tahu benar. nggak ini bagian lirik dari lagu apa? Lagunya adik-adik tahu nggak? Pernah dengar lagunya? Pernah menyanyikannya? Pernah. Wah, kalau begitu berarti Kak Bonci dan Kak Hendra akan lebih mudah lagi nih karena Mengajak adik-adik akan bernyanyi. ikut bernyanyi Iya. bersama. Ini lagu yang luar biasa diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud, judulnya Gembira Berkumpul. Kita akan nyanyi sama-sama ya, boleh tepuk tangan. Silakan kakak yang... Oke. Oke. Sudah siap ya semua ya? Kawan, ayo kawan berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Oke. Lagi ya. Ayo kawan berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama bernyanyi bergembira. Teriak hore, hore, teriak hore. Teriak Hore bergembira. Sekali lagi, teriak hore kita semua bergembira. Tertawalah, 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 bergembira. Sekali lagi, tertawalah kita Semua bergembira. Mau apa nih Kak Bonci? Teriak hore sudah? Teriak hore Mau apa? udah. Apa lagi ya? Yang belum apa nih? Kita mulai dari Biar kepalanya Oke. agak lemas, geleng-geleng. Geleng-geleng Siap ya. Oke, dari ayo Oke. kawan. semuanya bernyanyi ya. Ayo kawan berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama bernyanyi bergembira. Geleng-geleng. Geleng-geleng, 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 Geleng-geleng. bergembira. Sekali lagi, geleng-geleng, Sekali lagi. geleng-geleng. Geleng-geleng kita semua bergembira. Wah, tepuk tangan untuk semuanya. Wah, sudah lebih bersemangat lagi, makin panas, makin hangat. Wah. Dan makin siap mendengarkan dongeng yang berikutnya, yang ketiga. Ini adalah cerita terakhir di sesi ini ya. Iya, betul. Kira-kira yang belum bercerita siapa ya?
Siapa? Kak Nia. Nah tadi pertama kita dengar cerita dari Kak Rika menggunakan media origami. Lalu tadi yang kedua ada Kak Zek dan kakaknya. Kita diajak mendengarkan cerita sambil bernyanyi. Nah yang terakhir kira-kira nih Kak Nia akan bercerita dengan Sotomi. Oh enggak. Origami nyanyi Sotomi. Oh enggak ya? Oh, enggak ya? Bukan, Kak Hendra oke. sepertinya lapar nih adik-adik. Aduh enggak sabar pasti dong. Enggak sabar dong. Sudah siap dengar cerita dari Kak Nia? Siap. Kira-kira Kak Nia akan bercerita dengan media apa lagi ya? Ternyata beragam ya Kak ya. Betul sekali sajiannya. Jadi penasaran kalau Penasaran? begitu. Penasaran juga? Sudah siap dengar ceritanya? Kalau begitu kita akan panggil Kak Nia bersama-sama ya. Oke, siap. Oke, Hitungan ketiga. siap. Dalam hitungan ketiga kita akan panggil Kak Nia. 1, 2, 3. Halo Kak Boci, halo Kak Hendra. Halo teman-teman semua, adik-adik ayah dan bunda yang mendampingi. Sudah siap dengar cerita? Suaranya belum semangat kan ya, tanya sekali lagi, sudah siap dengar cerita? Oke, kalau begitu kita langsung mulai ceritanya. Cerita kali ini kami akan membawakan sebuah kisah berjudul Di Mana Rumahku. Di mana ya rumahku? Ini adalah kisah seekor hewan kecil yang suka sekali bermain. Dia punya kumis di wajahnya. Ada yang tahu adik-adik? Suaranya meow. Kisah seekor kucing kecil bernama Kelly. Suatu hari yang cerah sekali, Kelly senang bermain. Dia pergi berjalan-jalan keluar rumahnya menuju hutan kecil yang tak jauh dari rumahnya. Wah, udara cerah sekali. Aku ingin bermain bersama teman-teman semua. Udara cerah berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas yang segar seperti ini. Wah, menyenangkan sekali bisa bermain di cuaca yang sangat cerah. Saat Kelly asyik bermain dan terus berjalan, tiba-tiba dia bertemu dengan seekor hewan yang terbang. Hewan apa ya adik-adik? Bertemu dengan seekor lebah, tapi lebah tampak kebingungan. Kenapa ya si lebah kebingungan? Aku ingin mencari sarang untuk menyimpan madu. Tapi aku tidak ingat kemana ya jalan menuju sarangku. Kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu tidak ya? Kemana aku bisa menuju sarang untuk menyimpan madu? Apakah jalan yang nomor 1? Kelly yang melihat si lebah kebingungan kemudian membantu lebah untuk mencari jalan menuju ke sarang. Kalau begitu teman-teman, kita bantu Kelly mencari jalan untuk lebah ya. Bagaimana kalau kita menuju jalan yang nomor 1? Kita sama-sama menuju ke jalan yang nomor 1. Dum 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 dum. Bisa mengikuti? Kita sama-sama temani Kelly membantu si lebah. 1, 2, 3. Dum 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 dum. Sekali lagi. Dum 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 dum. Ternyata jalan yang nomor 1 tidak benar. Bagaimana teman-teman?
berarti jalan yang nomor 3? Kalau begitu kita cari jalan yang nomor 3 dulu ya. Kita sama-sama temani Lebah dan Kelly untuk menuju ke sarang. Sama-sama sekali lagi yang semangat. 1, 2, 3. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Oh, ternyata jalan yang nomor 3 juga tidak benar. Hanya tersisa jalan yang nomor 2. Kalau begitu kita sama-sama lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Wah, ternyata jalan yang nomor 2 benar. Lebah senang sekali karena akhirnya dia berhasil menemukan sarangnya. Dia lalu mengucapkan terima kasih kepada Kelly. Terima kasih ya Kelly, sudah membantuku menemukan jalan menuju sarang. Kelly senang karena dia bisa membantu lebah. Kemudian Kelly melanjutkan perjalanannya. Saat dia sedang asyik berjalan-jalan di dalam hutan, tiba-tiba dia bertemu dengan seekor rubah. Wah, tapi kali ini rubah juga tampak kebingungan. Kira-kira kenapa ya rubah kebingungan teman-teman? Ternyata rubah sedang bermain petak umpet. Dan dia bingung, dia ingin mencari di mana teman-temannya bersembunyi. Rubah lalu meminta bantuan kepada Kelly untuk mencari teman-temannya yang bersembunyi. Kalau begitu kita cari bersama-sama temannya ya. Wah, ada yang bisa menemukan teman-temannya rubah yang bersembunyi? Ada yang di balik pohon di sebelah sana, ada apa ya? Wah, ternyata ada kelinci yang bersembunyi di balik pohon. Lalu ada yang di atas pohon, di atas sarang burung. Lalu ada yang mengikuti rubah dari belakang. Apa itu? Ayam. Dan ada yang bersembunyi di balik semak-semak. Tubuhnya besar, beruang. Dan ada juga yang hinggap di atas pohon. Memiliki ekor berwarna hitam dan putih. Ada yang tahu itu hewan apa? Rakun, betul sekali. Ada berapa ya teman-teman rubah yang bersembunyi adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya sudah ketemu. Dan akhirnya rubah senang sekali berhasil menemukan kelima temannya. Rubah pun mengucapkan terima kasih kepada Kelly. Terima kasih Kelly, sudah membantuku menemukan teman-temanku yang bersembunyi. Kelly juga senang karena bisa membantu si rubah. Kemudian Kelly melanjutkan perjalanannya. Tapi dia melihat hutan semakin gelap. Dia ingat hari semakin petang dan dia harus segera pulang. Ibu pesan Kelly tidak boleh bermain terlalu lama. Tapi teman-teman, aduh, sepertinya aku bermain terlalu jauh. Sekarang aku mau pulang, tapi aku lupa jalan pulang ke rumahku. Teman-teman, bantu aku mencari jalan pulang ya. Mau tidak? Saat Kelly sedih dan mencari jalan pulang, dia melihat ada seekor hewan yang memiliki rumah di atas pohon. Hewan apa adik-adik? Ada seekor burung. Kelly lalu bertanya kepada burung. Hai burung, aku ingin pulang, tapi aku lupa jalan pulang ke arah rumahku. Burung bertanya kepada Kelly. Memangnya rumahmu yang seperti apa? Apakah rumahmu seperti rumahku? Berada di atas pohon, terbuat dari ranting dan daun kering? Oh, tidak burung. Kalau rumahku di atas pohon, aku tidak bisa terbang untuk sampai ke dalam rumahku.
begitu, aku tidak tahu di mana rumahmu, jawab burung. Kelly sedih karena ternyata burung tidak tahu. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Dan dia bertemu dengan seekor hewan yang tinggal di sebuah pohon di dalam lubang. Dan dia suka memanjat dan dia makan biji kenari. Dia bertemu dengan tupai. Kelly lalu bertanya kepada tupai, "Hai tupai, apakah kamu tahu di mana rumahku?" Tanya Kelly. Tupai kemudian bertanya, Kelly, apakah rumahmu seperti rumahku? Rumahku itu di batang pohon, sebuah lubang. Untuk bisa masuk ke dalam rumahku, aku harus memanjat. Kelly menjawab, tidak tupai, rumahku tidak seperti rumahmu. Lagi pula, aku tidak pandai memanjat sepertimu. Oh, kalau begitu, aku tidak tahu di mana rumahmu, jawab tupai. Aku sudah bertanya burung tidak tahu, bertanya tupai tidak tahu, bagaimana ya teman-teman, aku takut tidak bisa pulang. Saat Kelly sedang kebingungan, tiba-tiba dia melihat ada sebuah hewan yang tinggal di sebuah sarang. Ternyata ada apa teman-teman? Ada laba-laba. Kelly lalu bertanya kepada laba-laba, "Hai laba-laba, apakah kamu tahu di mana rumahku?" Laba-laba lalu bertanya, Kelly, apakah rumahmu itu terbuat dari sarang yang kamu bisa buat sendiri dimanapun kamu mau? Kalau sarangmu tertiup angin, kamu bisa membuatnya lagi sendiri. Wah, kamu hebat sekali laba-laba. Kamu bisa membuat sarang untuk rumahmu sendiri, tapi aku tidak bisa. Oh, kalau begitu, aku tidak tahu di mana rumahmu, jawab si laba-laba. Kelly semakin bingung. Dia sudah bertemu dengan 3 hewan apa saja tadi? Burung, tupai, laba-laba, tapi mereka semua tidak tahu dan Kelly melanjutkan perjalanannya. Saat dia sedang berjalan, dia bertemu dengan seekor hewan yang berjalan sangat lambat, memiliki rumah di punggungnya. Kelly lalu bertanya kepada siput, "Hai siput, apakah kamu tahu di mana rumahku?" Siput lalu bertanya kepada Kelly, "Apakah rumahmu seperti rumahku yang berada di punggung dan selalu kubawa kemana saja?" "Wah, rumahku tidak seperti rumahmu. Aku tidak bisa membawa rumahku di punggung. Lagi pula kalau ada rumah di punggungku, aku jadi tidak bisa." Kelly masih terus berjalan untuk mencari dan akhirnya dia bertemu dengan hewan yang ada di dalam tanah bersembunyi di bawah batu. Apa teman-teman? Ternyata Kelly bertemu seekor cacing. Kelly lalu bertanya kepada cacing, tapi cacing bilang dia juga tidak tahu di mana rumahnya. Kelly sedih sekali. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Kelly melihat ada hewan yang suka hinggap di bunga-bunga, suka mengepakkan sayapnya dengan sangat indah. Kelly bertemu dengan kupu-kupu. Kupu-kupu lalu bertanya kepada Kelly, "Hai Kelly, memangnya rumahmu yang seperti apa?" Dengan perasaan sedih, Kelly menjawab bahwa rumahnya adalah tempat yang kadang gelap, kadang terang, kadang hangat, kadang sejuk, tetapi rumahnya adalah tempat di mana Kelly merasa nyaman, aman, dan disayangi. Semua hewan di hutan mendengarkan penjelasan Kelly tentang rumahnya. Dan saat mereka sedang berbicara mengenai rumah Kelly, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara meow,
Mendengar suara itu Kelly berseru, wah aku tahu suara itu. Itu suara ibuku. Ibu, aku di sini, ucap Kelly. Ibu segera menghampiri Kelly dan membersihkan tubuhnya. Kelly senang karena ibunya berhasil menemukannya dan agar dia tidak tersesat lagi, ibu mengajaknya pulang untuk kembali ke rumah dan tinggal bersama-sama. Kelly senang sekali. Sore itu dia berjalan dengan perasaan bahagia menuju rumahnya. Dia bersama ibunya dan akhirnya hari semakin gelap. Kelly berhasil kembali ke rumahnya dan dia merasa bahwa rumahnya adalah tempat yang paling nyaman, paling aman, tempat dia merasa bahagia dan disayangi. Nah, akhirnya Kelly kembali dan berhasil berkumpul bersama keluarganya. Begitulah ceritanya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Nia. Boleh tepuk tangan sekali untuk Kak Nia. Tepuk tangan Terima dong. kasih adik-adik semuanya. Wah, ceritanya luar Wah, biasa. luar biasa ya. sekali. Tadi pertama kita dongeng pakai origami, Iya. kemudian dongeng sambil bernyanyi dan sekarang Betul. tadi Dan yang terakhir dongeng pakai teknologi. Wow. Tepuk tangan buat Kania. Aduh, luar biasa. Jadi luar kepengen biasa. nonton terus ya. Wah, gimana nih adik-adik tadi sudah menyimak cerita dari Kak Nia? Berarti udah siap untuk menjawab pertanyaan? Udah siap belum? Udah siap dapat hadiah? Siapa yang sudah siap? Oke, yang Wah. tadi belum kebagian. Yang belum kebagian aja ya. Tadi sudah ada 3 yang pertama. Iya, betul. Ditambah 3 lagi 6. Berarti sekarang aku mau bagikan Biar lengkap 10 Kak. Jadi yang ini mau berapa? 4 deh. Oke, siap ya. Oke. Nah, bersiap-siap ya. Disimak pertanyaannya. Lomba duduk rapi. Yes, yes, hap. Pertanyaannya adalah hewan apa? Coba diingat-ingat. Hewan apa yang dibantu oleh Kelly mencari jalan menuju sarangnya? Oke, siap ya. Siap 1, ya. tangannya masih di bawah, belum boleh diangkat. Iya. 1, 2, masih 2. Masih 2. 3. Oke, aku sudah dapat nih Kak. Oke. Barisan ketiga, 1, 2, 3. Nih kakak yang pakai, itu pakai jaket ya? Yang pakai jaket ini nih. Oke. Twitter abu-abu ya. Oke. Disebutkan namanya dulu ya sayang, namanya siapa? Kiano. Kiano. Jawabannya? Lebah. Lebah, betul Lebah. sekali. Wah. Kiano. Bus. Pertanyaan Oke, kedua. selanjutnya. Hewan apa yang sedang bermain petak umpat saat bertemu dengan Kelly? 1, 2, 3. Udah dapat. Yang ini nih, yang ada hatinya. Oke, halo adik. Nih. Namanya siapa ya? Zofia. Zofia. Oke, jawabannya? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Rubah, betul. Wah. Rubah. Oke, masih ada 2 lagi nih. Siap lagi. Siap lagi ya, tangannya masih di bawah, tidak boleh diangkat sebelum hitungan ketiga. Oke, pertanyaannya adalah hewan apa saja yang dijumpai Kelly saat jalan pulang? Kan tadi hewannya banyak nih. Coba deh Kak Bonci minta 2 aja deh, nggak apa-apa. Oke, siap ya. Jadi tadi kan Kak Nia menceritakan nih Kelly ketemu A, B, C, D, E. Wah, itu ada banyak tapi Kak Bonci minta 2 aja deh.
Siap ya? Aja. 1, 2, 3. Aku mau yang ini nih. Nah, yang oke. bawah yang depan nih. Siapa Oke, siapa namanya sayang? Kanaya, Kanaya. Oke, jawabannya apa ya? siput sama laba-laba. Siput dan laba-laba. Betul. Wah. Semuanya menyimak nih. Masih ada lagi nih Kak. Satu lagi. Satu lagi. Pertanyaannya adalah apa yang Kelly rasakan ketika ia berada di rumah? Wah, apa ya yang dirasakan? 1, 2, 3. Yang tadi udah dari pertanyaan nomor 1, dongeng 1, lompat loh tunjuk tangannya. Aku mau yang ini, yang pakai jilbab warna biru. Oke. Iya. Siapa namanya dan apa jawabannya? Gimana nih perasaannya Kelly ketika ia berada di rumah? Perasaannya bagaimana? Namanya Sabia. Namanya Sabia. Jawabannya? Jawabannya merasa disayangi dan bahagia. Oke. Kalau kamu gimana perasaannya kalau di rumah? Bahagia nggak kalau disayang? Bahagia. Bahagia. Oke, terima kasih sayang. Tepuk tangan buat kita semua. Buat Nah. yang belum dapat hadiah. Jangan sedih. kenapa-napa. Oke, sekarang 10 pemenang akan kita panggil ke atas panggung untuk menerima hadiahnya. Oke. Coba diingat-ingat tadi siapa saja ya. Kak Hendra boleh dipanggil satu Baiklah. persatu ya. Yang tadi menjawab pertanyaan dari ceritanya Karika di cerita pertama. Yang pertama ada Sabina, yang namanya Sabina Oke, boleh turun. hati-hati ya ketika turun. Oke. Yuk. Berikutnya ada Faid atau Faik? Faid. Ya. Faid, Oke, iya silahkan turun. Aduh, jatuh. Lalu ada Haikal. Sini, Iya, boleh. Silakan. Ayo. Di sini. Turunnya pelan-pelan aja. Sini. Siap ya untuk yang tadi sudah jawab di ceritanya Kak Zek dan Kanya, jalan aja ya. Gak apa-apa. Kita nggak dikejar-kejar. Oke, pelan-pelan. Aman Oke. saja. Oke. Berikutnya ada Nafisa. Nafisa. Silahkan turun. Lalu ada Diva Hati-hati ya sayang, boleh dan kakak energizernya. Kesia. Iya, perlahan saja. Oke. Dan yang tadi, yang ceritakannya yang terakhir ada 4 orang, ada Keanu, ada Zafia, ada Kanaya dan Sabia. Silahkan. berbaris, Oke, jalan tidak usah saja. berlari ya, terjalan Iya. saja. Dan untuk itu kami akan panggilkan Ibu Sri Hartini untuk memberikan hadiah Diminta kepada kesediaannya. para pemenang. Oke, di sebelah sini Wah. kakak-kakak fotografer udah cukup center. Oke, Oh, kesini dikit, sedikit aja. Yuk, geser sini ya. sedikit, Geser sedikit ke Cukup, sebelah cukup, kiri. Lagi. Geser sedikit ke sebelah kiri semuanya sayang. Oke, Ya. geser sayang. Lagi. Oke. Dari sebelah sini. Oke. Oke, karena isinya sama jadi yang mana aja. Oke, terima kasih. Boleh salam. Wah, kapan lagi ya nonton dongeng, dapat hadiah. Dapat, oh iya. Tadi juga udah bawa bebek-bebek ya. Iya, betul. Bawa hasil karyanya, bawa hadiah. Pokoknya dipantau terus kalau setiap kali Museum Nasional mengadakan acara. Iya. Wah, ada Baik. yang terharu. Terima kasih. Oke. Nah, untuk adik-adik yang belum berkesempatan tidak usah sedih, sedih ya, Iya. karena mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Oke.
Oke. Iya. Terima kasih Iya, Ibu. kita akan tahan sebentar, kita mau foto dulu ya, akan diabadikan semua Diabadikan. pemenang. Nah, Silakan Ibu. Iya. aku asal. Mungkin Ibu bisa di tengah-tengah kali ya? Oh iya. Oke, Ibu boleh di tengah-tengah. Bergeser sedikit. Nah, Kakak geser Haikal sedikit boleh, sayang. Kakak Haikal boleh Nah. ke ujung. Oke. Oke. Sip. Oke. Biar kelihatan. Oke. Sudah siap? Boleh, boleh. Merapat? Oke, Kak Ilham. Nah, lihat ke Kak Ilham ya. Walaupun pakai masker tetap senyum karena matamu berbicara. Siap? Hitungan ketiga, 1, 2, 3 senyum. Oke. Sekalian tersenyum dan lambaikan tangan, katakan, belum. Oh Bu Rini, silakan Bu. Waduh ketinggalan satu temennya. Oke, hitungan ketiga kita katakan apa ya? Bersenang-senang. Boleh tangannya diangkat dua-duanya. Siap ya? Oke. Oke. Dongeng akhir pekan bersenang-senang. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Boleh kembali ke tempat duduk. Turun tangganya Hati-hati ya, pelan-pelan. turun tangganya pelan-pelan. Ya, Sini. bisa. Oke, terima Bergantian. kasih juga kepada Ibu Sri Hartini yang sudah berkenan untuk memberikan hadiah kepada para pemenang kuis pada kesempatan kali ini. Dengar cerita udah. Udah. Nyanyi-nyanyi sudah. Nyanyi-nyanyi juga sudah. Wah. Dapat hadiah juga sudah. Sudah, saatnya Kita foto bersama. akan foto bersama. Wah. Tetap di tempat. Tetap di tempat, duduk yang manis karena nanti akan ada tim fotografer, ada Kak Ilham. Oke, tapi Kak Bonci, Ya? aku sebelumnya mau minta maaf. Oh ya? Aku nggak bisa duduk manis. Oh, kenapa Kak? Berdiri aja udah manis. Apalagi duduk. Enggak ya? Ya, bercanda ya. Oke, kakak-kakak para pendongeng boleh ikut bergabung. ikut Kakak bergabung. yang bertugas masuk ke frame. Oke. Silakan. Di depan mungkin boleh diisi kakak-kakak yang bertugas. Ayo kakak-kakak, pendongeng Kak Rika, juga. Kak Z, Nia, Z, kakaknya, dan Kak Nia bisa bergabung bersama. Ya. Nanti kalau- kita foto lihat Kak Ilham ya. Iya betul. Mungkin kalau kita pakai istilah bahasa Polandia boleh ngedeprok ya. Boleh duduk di bawah. Oke, kita di tangga. Nah, boleh di tangga juga. Oh, di sini Oke. kosong. Boleh deh kalau gitu aku ikut. Oke, aku hitung ya. Oke, yang pertama kita lihat Kak Ilham dulu ya. Iya. Oke, Kak Ilham. Bersiap, aku akan menghitung sampai 3 semuanya tersenyum ya. 1, 2, 3. Oke, seperti tadi ya dongeng akhir pekan bersenang-senang. Siap, 1, 2, 3. Dongeng akhir pekan bersenang-senang. Sudah, ini di pause. Oke. Terima kasih banyak. Wah. Senang sekali hari ini. Kita sudah bersenang-senang semuanya. Bagaimana semuanya senang? Semua jawab, aku senang. Bisa? Bisa dong. Oke. Bagaimana semuanya senang? Aku senang. Kalau semuanya senang, kita juga senang. Kak Bonci dan Kak Hendra pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk adik-adik bisa keluar sesuai dengan urutan ya Kak. Agar lebih ya. tertib. Oke. nanti akan diarahkan Nanti ya sama akan kakak-kakak, diarahkan oleh barisan mana dulu kakak-kakak yang mana boleh. dulu yang boleh turun. Iya.